Shalom anak-anak teacher semua, selamat pagi. Semoga anak-anak teacher semuanya dalam keadaan sehat. Nah, bertemu lagi sama teacher. Kita akan memulai pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Hari ini kami siap untuk memulai pelajaran kami. Kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya pelajaran yang disampaikan oleh teacher boleh dipahami oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak teacher semuanya, hari ini kita masih di subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, yaitu menyayangi tumbuhan. Sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, nah setelah anak-anak menonton video ini, jadi terlebih dahulu ditonton sampai selesai ya. Anak-anak akan paham bagaimana itu melakukan wawancara. Anak-anak juga bisa menuliskan daftar pertanyaan dari kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa dari kata tanya. Kemudian anak-anak juga akan memahami bagaimana itu membuat garis bilangan dari hasil penjumlahan dan menceritakan hak dan kewajiban di rumah serta melakukan kombinasi gerak menekuk dan memutar dalam permainan lompat ban. Wow. Jadi kalau anak-anak menonton video ini dan memahaminya, anak-anak akan mampu ya melakukan itu semua. Langsung saja buka buku kita halaman 127. Iya, hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, di sini anak-anak teacher pasti kenal dong yang namanya tanaman bakau ya. Tanaman bakau itu biasanya tumbuh di pesisir pantai atau di pinggiran laut. Mari kita baca. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau itu sebagai sabuk hijau. Artinya apa, teacher? Artinya bahwa kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari penyikisan. Nah, hutan bakau juga merendam gelombang besar, juga termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Jadi tanaman bakau ini sangat dilindungi ya, dilindungi oleh negara, tidak boleh dirusak. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk melakukan perawatan hutan bakau. Caranya yang pertama apa, teacher? Penyiangan, dan yang kedua penyulaman. Apa itu penyiangan? Ternyata penyiangan dilakukan untuk membasmi hama atau membasmi hewan-hewan yang merusak tanaman bakau tersebut. Sedangkan penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Jadi kalau mati diganti lagi dengan yang baru. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Jadi kalau misalnya pohon bakalnya umur 6 bulan rusak, maka diganti dengan pohon bakau yang baru yang berusia 6 bulan juga. Supaya apa? Supaya memiliki pertumbuhan yang sama. Nah, apa yang merusak tanaman bakau ini? Biasanya adalah kepiting kerap ya, karena dia bisa menggigit batang anak pohon bakau. Jadi waktu kecil tanaman bakau ini bisa digigit hingga rusak. Jadi sangat dijaga dari kepiting kerap. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun ya biar aja kepitingnya ada, karena batangnya sudah keras ya. Kepiting tidak sanggup lagi untuk merusaknya. Nah, selanjutnya ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Nah, ombak juga ternyata ombak besar itu bisa merusak tanaman bakau, juga binatang pemakan daunnya ya, kayak ulat gitu ya. Kalau habis daunnya bagaimana dia bisa bertumbuh? Nah, namun ada juga yang bisa merusak tanaman bakau, yaitu manusia. Wow, ternyata manusia yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Jadi kalau masih muda diinjak, bisa mati dong pohonnya, tidak bertumbuh ya. Kita lanjut 129. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawannya di hutan bakau? Ya, mereka akan mempelajari bagaimana itu perawatan dan pelestarian hutan bakau. Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Apa tadi sabuk hijau? Ya, artinya adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Kemudian apakah manfaat hutan bakau? Yaitu bisa meredam apa? Gelombang besar termasuk tsunami ya.
Jadi pengikisan-pengikisan itu bisa ditahan oleh akar-akar pohon bakau tersebut. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Tadi ada dua ya, yaitu dengan cara penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama atau hewan-hewan yang merusak. Kemudian adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati dengan pohon yang baru dengan umur yang sama. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Ya tadi ada kepiting kerap, ulat, kemudian yang paling banyak itu adalah manusia sendiri. Jadi itu ya anak-anak ya. Next. Kita lanjut buku kita halaman 132. Di situ Siti senang mengumpulkan daun-daunnya. Saat berkunjung ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Karena daun-daun bakau itu tidak terlalu lebar ya dan tidak terlalu panjang. Ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, jadi garis bilangan itu bagaimana, teacher? Garis bilangan itu kamu buat dulu dia garis seperti ini. Coba lihat yang warna biru ini. Yang ini, teacher kasih tanda. Nah, kemudian kamu buat angkanya 0 sampai 10 boleh. Tapi kalau sudah hasil penjumlahannya lewat dari 10 boleh 12, boleh 15. Ini dia garis bilangannya, nak. Kamu buat dulu garisnya lurus seperti ini. Kemudian kamu buat angkanya 0 sampai 12 boleh atau lebih pun boleh. Kemudian, nah ini daun yang diambil oleh Siti. Daun bakau. Dia mengukur. Nih, ternyata setiap daun itu beda ukurannya. Yang pertama itu berapa cm nih? 4 cm. Ini dia taruh nih, dia letakkan nih. Kemudian yang kedua, daun yang kedua berapa senti? 5 cm. Ini dia. Nah, maka panjang kedua daun tersebut adalah 9. Yaitu daun yang pertama 4 ukurannya, tambah daun yang kedua 5 ukurannya. Jadi panjang kedua daun itu kalau diukur dalam bentuk sentimeter, dia 9 cm. Kalau tidak ada sentimeternya pun dia di angka 9. Nah, itu dia ya. Jadi paham anak-anak? Tugas anak-anak juga akan melakukan seperti yang dilakukan Siti ini. Nanti teacher jelaskan di akhir video ya. Tugas anak-anak, teacher singgung sedikit, nanti ambil beberapa helai daun. Kemudian daunnya yang pendek-pendek aja, jangan terlalu panjang atau jangan terlalu lebar. Kemudian ambil 2 atau 3. Itu kamu tempel di buku gambar. Kemudian buat dulu garis bilangannya. Buat 0 sampai 15 boleh. Kemudian kamu tempel daun seperti ini, 2 atau 3 daun, dan kamu buat garis-garisnya, baru kamu jumlahkan. Bisa ya? Oke. Nah, selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Contohnya adalah 4 tambah 7. Lihat nih, 4 tambah 7. Nah, kamu buat dulu garis bilangannya. Kemudian kamu buat angka di bawahnya seperti ini ya. Oke, maka 4, ini angka pertama, 4, maka kamu buat tarik dari 0 dari awal ke 4. Ini kamu buat A artinya awal ya. Pertamanya berapa angkanya? 4, berarti dimulai dari awal 0 sampai 4. Kemudian 7 tambah 7, berarti 4 tambah 7 itu berapa? Oke, coba ya. Ini tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Berarti dia di sini nih. Ini adalah B hasilnya. Maka 4 ditambah 7 adalah 11. Atau bisa kamu buat tarik garisnya dari 0 sampai ke akhir ini, ke B ini. Inilah 4 ditambah 7, 11. Jadi 4 tambah 7 sama dengan 11 menggunakan garis bilangan. Oke? Nah, selanjutnya adalah gambar dekoratif. Anak-anak sudah memahami gambar dekoratif.
Gambar dekoratif itu adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi, perspektif, dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya karena digayakan. Pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi sebagai penghias atau suatu benda agar terlihat menarik. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh gambar dekoratif ya, cantik bukan? Oke, sekarang kita lanjut. Iya, buka buku kamu halaman 134, pembelajaran 4. Iya, hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti, itu keluarga Siti ya, pada saat libur mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Ya mungkin ini hari Sabtu atau hari Minggu lah ini ya, hari libur ya. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban. Nah, masih ingat hak dan kewajiban yang teacher jelaskan? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, contoh hak kewajiban dulu nih. Kewajiban anak apa? Menghormati orang tua, kemudian belajar dengan tekun. Bisa juga kadang-kadang ia menyiram tanaman atau melap kaca atau menyapu ya. Terus haknya apa? Ya hak anak di rumah banyak dong, hak mendapatkan kasih sayang orang tua, ya kan? Hak dibiayai sekolah gitu. Nah, kita lanjut. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga atau pendamping ayah, dan anak berperan sebagai anggota keluarga. Apa kewajiban ayah? Ya, biasanya ayah itu bertanggung jawab mencari nafkah dan melindungi keluarganya. Dan ibu berkewajiban membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Nah, ada juga ibu yang bekerja ya untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak apa? Yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak itu biasanya merapikan mainan yang ringan-ringan ya. Seperti yang teacher sebutkan tadi ya, mungkin menyapu, menyiram, bahkan mencuci piring dan merawat tanaman. Nah, selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Itu haknya ya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Masih ingat bunyi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa sajakah peran dari ayah? Ya, kepala keluarga. Apalagi? Melindungi keluarga, mencari nafkah. Itulah arti dari kepala keluarga. Apa bunyi sila kelima Pancasila tadi? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan lambangnya adalah padi dan kapas. Kita lanjut buku kita halaman 137. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah satu hak dan satu kewajiban di rumahmu. Nah, ini adalah salah satu ya contoh sikap hak atau kewajiban ya. Kita ambil contohnya nih. Ayah kewajibannya merapikan tempat tidur. Nah, ibu harus menyapu gitu ya. Dan kita sebagai anak apa? Mungkin mengepel atau menyiram tanaman. Itulah contoh sederhananya. Selanjutnya kita lanjut 137. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Nah, wawancara itu adalah melakukan tanya jawab dengan menyediakan pertanyaan dulu. Jadi sebelum anak-anak teacher melakukan wawancara, sebelum mewawancarai orang tuanya atau siapalah yang mau diwawancarai, anak-anak harus siapkan dulu pertanyaannya. Nah, bagaimana cara membuat pertanyaan? Seperti yang tertulis di bawah ini. Kata tanya. Nah, siapkan dulu kata tanya. Mungkin apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Nah, disiapkan dulu ini. Lalu
dibuatlah wawancara. Contohnya nih, tentang merawat tanaman. Apa yang harus dilakukan untuk merawat tanaman? Siapa yang bertugas merawat tanaman? Bagaimana cara merawat tanaman? Mengapa tanaman harus dirawat? Kapan tanaman akan disiram dan diberi pupuk? Nah, itu harus disediakan terlebih dahulu supaya ketika kita melakukan wawancara, kita sudah mempunyai persiapan. Nah, kita hanya memberikan pertanyaan, maka orang yang kita wawancarai itu pun bisa menjawab. Ini juga sebagai tugas anak-anak teacher ya. Coba buka bukunya halaman 138. Nah, di sini ada kata tanya. Nah, anak-anak tugasnya adalah buatlah 5 kata tanya dan bentuklah dia menjadi pertanyaan. Kemudian buatlah wawancara kepada mama atau papanya seputar merawat tanaman bunga. Karena biasanya nih musim-musim bunga nih ya, pasti banyak dong bunga mamanya di rumah. Nah, anak-anak buat dulu kata tanyanya apa, bagaimana, mengapa, kapan, tentang perawatan tanaman bunga. Nah, buat dulu pertanyaannya, kemudian lakukanlah wawancara dengan orang tuanya. Oke, kita lanjutkan. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Jadi penting sekali ya olahraga ya. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerak. Dalam permainan ini dilakukan gerak melompat dan menekuk dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Jadi jangan malas olahraga. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat, yaitu sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Jadi harus sportif, nggak boleh rusuh ya, dan harus sabar. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, jika pada sebuah permainan nih anak-anak teacher mengalami kekalahan, ya harus berbesar hati, harus menerima kekalahan dan mengakui kehebatan lawan. Wah, selamat ya. Dan harus memotivasi diri sendiri untuk lebih bergiat lagi supaya di permainan sekali lagi bisa memenangkan pertandingannya. Jika semua itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Itu dia. Nah, ini dia yang menjadi tugasnya. Yang pertama, buka buku kamu di halaman 138. Tulislah 4 pertanyaan tentang merawat tanaman bunga. Gunakan kata tanya apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Jadi 4 saja ya. Siapa tidak usah. Buat pertanyaannya dari kata apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Pertanyaannya ini kamu tulis di buku tulis. Ya, kamu tulis di buku tulis dan di-share sama teacher. Sama teachernya ya. Ingat tugas yang pertama nih, menuliskan di buku tulis 4 pertanyaan tentang bagaimana merawat tanaman bunga. Gunakan kata tanya apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Tugas yang kedua, setelah anak-anak melakukan wawancara dengan orang tua, itu dibuat dalam video singkat. Nah, sambil kamu mewawancarai mamamu misalnya, sambil divideokan. Kan kamu udah punya 4 pertanyaan tuh. Misalnya apa? Apa yang mama lakukan untuk merawat tanaman bunga? Contoh, maka mamanya akan menjawab. Bagaimana cara mama merawatnya? Di mana bunga itu lebih baik diletakkan supaya lebih indah? Maka mamanya akan menjawab. Itu sambil divideokan ya. Itulah tugasnya. Nah, tugas yang ketiga, halaman 132. Coba buka lagi buku 132. Tadi teacher sudah jelaskan, menempel beberapa daun sambil membuat garis bilangan ya, seperti yang ada pada daun itu. Kemudian, tugas yang keempat,
membuat garis bilangan dari penjumlahan 4 tambah 7. Jadi 4 tambah 7 sama dengan titik-titik. Kamu buat garis bilangannya, kamu buat A dan B-nya, awal dan hasil penjumlahannya. Nah, untuk tugas ini, teacher kasih waktu sampai hari Selasa, ya, sampai hari Selasa, karena tugasnya lumayan banyak. Ada yang praktek ya, kayak video ini, dan menempel daun, daunnya bebas ya. Teacher tunggu sampai hari Selasa. Jadi, walaupun teacher kasih waktu, jangan terlalu ditunda-tunda, karena nanti anak teacher lupa. Selagi bisa, lakukanlah ya, yang penting dilakukan, jangan lupa. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya ada anak-anak teacher yang kurang paham atau tidak tahu atau sulit atau ada keluhan tentang pelajaran tematik, boleh call WA teacher Mita atau Miss Trisna. Oke, itu aja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat buat anak-anak kami yang belajar masih dari rumah. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan jika hari ini kami boleh belajar. Kiranya Tuhanlah yang menambahkan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan kepada anak-anak kami, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, dan boleh mengikuti pelajaran walau dalam masa daring ini. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.